Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Alhamdulillah, insyaallah hari ini kita dapat belajar bersama kembali dalam pelajaran kita Al-Quran Hadis. Nah anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, ayo kita bersama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, hari ini kita akan belajar bersama kembali tentang suratul kafirun atau surat Al-Kafirun. Sebelum kita memulai untuk penjelasan surat Al-Kafirun, apa saja yang ada di dalamnya, ayo kita bersama-sama membaca surat Al-Kafirun dan artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 1. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir. Ayat 2. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Ayat 3. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Dan kamu tidak menyembah Tuhan yang aku sembah. Ayat 4. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah yang kamu sembah. Ayat 5. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Ayat 6. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Shadaqallahul azim. Nah anak-anak, setelah kita membaca surat Al-Kafirun, maka sekarang Bu Umu akan melanjutkan untuk menjelaskan apa saja mengenai tentang surat Al-Kafirun. Yang pertama, surat Al-Kafirun diambil dari ayat pertama yang artinya adalah orang-orang kafir. Surat Al-Kafirun terdiri dari 6 ayat. Kemudian, surat Al-Kafirun merupakan urutan surat yang ke-109. Surat Al-Kafirun diturunkan sebelum hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Berarti, surat Al-Kafirun turun di kota Makkah. Dengan begitu, surat Al-Kafirun termasuk golongan surat Makkiyah. Dan juga surat Al-Kafirun diturunkan setelah surat Al-Ma'un. Anak-anak sekalian yang Bu Umu banggakan, apa sih yang terkandung dalam surat Al-Kafirun? Secara garis besar atau inti dari kandungan surat Al-Kafirun adalah surat Al-Kafirun berisi tentang pernyataan bahwa Nabi Muhammad SAW tidak akan menyembah sesembahan orang kafir. Karena ketika itu orang kafir mengajak Nabi Muhammad untuk bertukar sesembahan anak-anak. Akan tetapi Nabi Muhammad SAW menolak. Aku tidak mau menyembah berhalamu. Tuhanku hanya Allah. Nah, dengan adanya kejadian ini, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surat Al-Kafirun. Nah, sekarang kita akan mengetahui secara rinci apa saja yang terkandung dalam surat Al-Kafirun.
Yang pertama, surat Al-Kafirun berisi tentang kewajiban menjaga kemurnian akidah Islam atau tauhid. Yang kedua, penolakan terhadap segala bentuk peribadatan terhadap selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, Allah melarang kita untuk menyembah selain Allah. Kita tidak boleh melakukan dosa syirik, karena itu adalah dosa yang terbesar dan dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah. Kemudian yang ketiga, penegasan bahwa bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Tidak ada kompromi atau toleransi dalam akidah dan ibadah. Tidak boleh kita menyembah berhala, dan orang kafir tidak perlu menyembah Allah kecuali kalau mereka memang masuk Islam karena merasa yakin bahwasanya Allah adalah Tuhan yang Esa. Dari sini anak-anak, Bu Umu harus menjelaskan supaya anak-anak paham apa itu akidah. Kenapa kita sebagai orang Islam wajib menjaga akidah? Akidah adalah keyakinan kita, kepercayaan dasar kita bahwa Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak yang lainnya. Dalam surat Al-Kafirun kita diwajibkan menjaga kepercayaan kita atau keyakinan kita bahwa Tuhan kita itu hanya Allah. Kemudian anak-anak, yang kedua yang harus Bu Umu jelaskan adalah apa sih itu toleransi? Karena dalam surat Al-Kafirun Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita untuk melakukan toleransi dalam hal akidah dan juga ibadah. Untuk anak-anak ketahui, toleransi adalah sikap untuk saling menghormati dan menghargai perbedaan. Nah, ini harus diperhatikan ya anak-anak. Islam membolehkan toleransi kepada non-muslim dalam hal muamalah atau hubungan sosial. Contohnya, apabila anak-anak mempunyai teman orang Kristen atau mempunyai teman yang beragama Buddha atau beragama Hindu, ketika mereka kesusahan, mereka sedang membutuhkan bantuan, bolehkah kita membantu? Kita boleh membantu. Tapi tidak membolehkan toleransi dalam hal akidah atau keyakinan. Akan tetapi apabila kita menolong mereka untuk sembahyang ke gereja, untuk sembahyang ke pura, kemudian kita mengikuti cara sembahyang mereka, itu tidak diperbolehkan. Itu dilarang. Adapun manfaat toleransi yang harus anak-anak ketahui, yang pertama adalah menghindari adanya perpecahan. Kemudian yang kedua adalah memperkokoh silaturahmi dan menerima perbedaan. Nah, anak-anak, setelah kita mempelajari surat Al-Kafirun, maka kita sebagai orang Islam wajib sekali ya untuk menjaga kepercayaan kita kepada Allah. Kita tidak boleh menyembah selain Allah ya anak-anak ya. Nah, sekarang kita sudah selesai belajar tentang surat Al-Kafirun. Semoga apa yang kita pelajari ini bermanfaat untuk kita ke depannya. Ya anak-anak ya. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.